Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin. Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya. Nikmat iman, nikmat ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita adalah kesehatan. Sehatnya fisik dan jasmani kita. Dan yang paling penting adalah sehatnya pikiran dan mental kita. Karena nilai manusia ada pada hatinya, pada akalnya, pada jiwanya. Kalau akalnya terganggu, jiwanya bermasalah, siapa sih yang tidak akan pernah malu, yang tidak malu mendapati penyakit itu? Tapi sahabat-sahabatku, bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, para pemuda dan anak-anak sekalian, dari berbagai lembaga survei di negeri ini ditemukan data orang stres tidak sedikit. Apalagi di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian pandemi melanda, sangat drastis meningkat. Dan berbagai data dikeluarkan oleh lembaga-lembaga survei itu. Sebutlah misalkan ada yang mengatakan bahwa orang Indonesia sekarang tidak kurang dari 1,5 juta warga Indonesia mengalami stres. Dan stres itu bertingkat-tingkat, bermacam-macam. Cuman ada orang yang dia harus diobati sehingga harus diantarkan ke rumah sakit jiwa. Namun tidak sedikit orang-orang yang tidak sampai ke rumah sakit jiwa, namun dia stres, bahkan stres berat. Cuman kadang kalau sampai ke rumah sakit jiwa, ada sesuatu yang lain. Siapa yang tidak malu? Namun dia sendiri, khatib juga dalam perjalanan dakwah, berjumpa dengan masyarakat. Kita sangat banyak sekali menjumpai orang-orang stres.
Apalagi khatib belakangan mendalami ilmu kesehatan dan menterapi orang-orang masyarakat kita. Kita jumpai cerita-cerita dari warga kita, dari masyarakat kita, orang banyak stres. La ilaha illallah. Masyarul muslimin, sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan heran, kalau kita merasakan kita sedang stres, berarti jangan minder. Sebab banyak lagi orang-orang stres yang lain. Sampai data menyebutkan 1 dari 10 orang Indonesia mengidap gangguan mental, minimal stres ringan. La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyebabnya berbagai macam. Lalu kita umat Islam ini, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar menciptakan kita, tapi juga memberikan panduan hidup agar kita selamat dunia hingga akhirat. Panduan yang lengkap selengkap-lengkapnya. Ketika Allah menyebutkan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya din yang benar di sisi Allah Ta'ala adalah al-Islam. Makna din adalah minhajul hayah, minhajul muslim, panduan ideal seorang mukmin, panduan ideal hidup anak manusia ini, yang datang dari Allah, yang ilmunya maha luas, yang tidak pernah lupa, tidak pernah salah, dan Allah satu-satunya yang telah menciptakan kita sehingga Allah Ta'ala tahu apa yang terbaik untuk kita sejak dunia hingga akhirat. Masyarul muslimin, sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Minta tolonglah kalian dari permasalahan hidup yang sangat banyak. Masalah hidup itu bapak-bapak, masalah hidup itu wahai para pemuda dan anak-anak yang kami sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Belum kita lahir ke alam yang bernama dunia fana ini, masalah siap menampung kita. Ahlan wa sahlan, selamat datang wahai anak manusia. Masalah itu akan datang silih berganti, maka Allah Ta'ala sudah kasih resepnya. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong kalian dengan sabar dan salat dari permasalahan-permasalahan hidup yang sangat komplit ini. Banyak sekali. La ilaha illallah. Bapak-bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang salat itu, bunyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Setelah syahadat, kemudian wa iqamis salah, menegakkan salat. Pondasi dibangunnya sebuah bangunan besar agar dia tidak mudah roboh. Tentu perlu dibutuhkan pondasi yang kokoh, dan ternyata pondasinya agama ini, dibangunnya agama ini di atas 5 perkara. Itulah yang kita sebut dengan rukunnya. Dan ternyata yang keduanya adalah salat. Ketika salat kita tidak baik, la ilaha illallah, sedikit saja akan terjadi getaran, maka di saat itu kita akan goncang. Allahul musta'an. Masyarul muslimin, sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin, salat itu bagi mereka simbol ketenangan. Sedamai apakah seseorang dalam salatnya, senikmat apakah seseorang dalam salatnya, senikmat itulah hidup dan hari-harinya dia akan rasakan. Allahu akbar. Maka Allah Ta'ala sebutkan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mereka dalam salatnya khusyuk, beruntung, bahagia, damai, tentram, tenang. Allahu akbar.
Ma'asyiral muslimin, sedang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Apabila Nabi ditimpa oleh suatu urusan yang memberatkan, Nabi saja ada urusannya yang berat, apalagi kita. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam ada urusan-urusan berat yang menimpa dirinya. Apabila beliau ditimpa oleh urusan berat yang akan mengganggu jiwa dan pemikirannya, salat masjid. Cari di mana tempat yang kita nyaman, masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ajarkan kita, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Tempat yang paling dekatnya seorang hamba dengan Rabbnya adalah di saat dia sujud. Dalam ilmu kesehatan, Pak, dalam sains modern ditemukan ketika seseorang sujud, kepalanya di bawah dan jantungnya di atas. Di saat jantung itu memompakan darah ke otak, di saat itu akan memberikan satu ketenangan. Apalagi jika seseorang itu memiliki keyakinan dan akidah yang mendalam kepada Allah. Dari sisi fisik saja ternyata hikmah salat, hikmah kesehatan salat. Allahu Akbar. Allah telah berikan fadilah yang luar biasa. Maka orang yang beriman akan senantiasa mencari tempat terdekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba begini. Kita tidak boleh sujud kepada siapapun. Kalaulah boleh seorang istri sujud kepada suaminya, Nabi akan suruh sujud seorang istri kepada suaminya. Tapi tidak ada manusia yang diizinkan sujud kepada manusia yang lain. Sujud hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Namun coba bayangkan kalau ada orang yang sujud kepada orang lain, dia sujud di hadapan orang lain. Betapa mulianya orang itu, betapa hinanya yang sujud tersebut. Sekarang, Pak, ketika kita bersungkur sujud di hadapan Allah Rabbul Alamin, betapa hinanya diri kita, betapa mulianya Allah Rabbul Alamin. Tidakkah kita bisa merasakan getaran hati, ketentraman jiwa? Tidakkah kita bisa merasakan bahwa betapa hinanya kita di hadapan Allah? Sekiranya kita sujud di hadapan orang lain juga akan melihat betapa hinanya kita, dan kita merasakan betapa hinanya diri kita kalau kita sujud di hadapan orang lain. Kenapa kita ketika bersungkur sujud di hadapan Allah yang menciptakan kita, kita tidak merasakan kehinaan diri kita? Ketika Allah Rabbul Alamin menyebutkan aqimis salah li dzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Allahu Akbar. Kita sama paham dan sering mendengar bahawa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala mereka tertimpa musibah, bahkan di antara mereka para sahabat di saat tertusuk oleh tombak, kena oleh pedang, salat solusi bagi mereka. Allahu Akbar. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah ayyuhal hadirun. Sahabat-sahabatku, saudara-saudara yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah tempat paling tenangnya orang-orang yang beriman. Tempat kedamaian yang luar biasa. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, tenangkan kami dengan salat, kumandangkan azan. Manakala azan berkumandang, jiwa-jiwa para sahabat, jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan getaran. Dan orang-orang mukmin tersebut, innamal mu'minuna alladzi, hanya saja orang-orang yang beriman, apabila mereka idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, apabila dibacakan ayat Allah bertambah keimanan mereka. Allahu Akbar.
bertambah keimanan mereka. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, kita sering membaca dalam surah Al-Ma'un, Allah Taala berkata, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Neraka waillah orang-orang yang dalam salatnya mereka lalai. Lalai dari mengerjakan, menjaga kaifiyahnya, tata caranya, dan lalai hatinya. Hatinya lalai. Tidak menemukan ketenangan. Dia tidak merasakan kebahagiaan. Tidak merasakan kehusyukan. Padahal salat itu Pak, sejak mulai berdirinya manfaat untuk fisik kita saja. Silakan Bapak baca dalam sains modern bagaimana rahasia kesehatan dalam salat dan gerakannya. Allahu Akbar. Di antara salah satu sumber penyakit yang berat bagi kita adalah apabila tulang punggung kita tidak lurus. Di antara penyebab sakitnya kita adalah apabila tulang pinggul kita belok kanan atau belok kiri, yang ke kanan, ke kiri atau ke kanan, salah satunya. Begitu kita tegak berdiri di hadapan Allah, meluruskan kaki kita dan jari jemari kita menghadap kiblat dan hati kita menghadap Allah, seraya kita angkat takbir dan kita letakkan kedua telapak tangan kita di atas dada kita, Allahu Akbar. Para ahli kesehatan meneliti ternyata bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita anak manusia. Di saat kita rukuk, Allahu Akbar. Dikala itu Nabi SAW perintahkan pula kita untuk meluruskan tulang punggung kita. Sekiranya air diletakkan gelas, maka gelas itu tidak tumpah. Luruskan. Dan ternyata di saat itu bermanfaat buat tulang punggung kita yang tidak lurus. Bahkan Pak, untuk orang-orang yang saraf kejepit, untuk orang-orang yang bermasalah pada punggungnya, ini sangat bermanfaat. Apalagi orang-orang yang betul-betul mencontoh Nabi. Saat Nabi tidur, dia pun pula tidur pada waktu itu. Nabi tidur segera di awal malam. Nabi bangun di sepertiga malam. La ilaha illallah. Di saat memang tubuh kita membutuhkan untuk bergerak, untuk bangun, dia bangun. Dia bersungkur sujud dia kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah sepertiga malam terakhir. Di saat itu Allah Taala tidak hanya memberikan efek positif kepada hati kita, keimanan yang mendalam, kehusukan jiwa dan ketenangan hati, tapi ternyata juga kesehatan. Allahu Akbar. Pak, kalaulah demikian para ahli sains kesehatan menyebutkan hikmahnya salat, tidak juga kita bisa berharap kepada Allah dengan segala anugerah besar yang Allah Ta'ala berikan di dalam ibadah salat. Apalagi yang bisa kita harapkan untuk menggugah hati kita. Ketenangan hidup Allah berikan dengan salat, kesehatan Allah berikan dengan salat, segala hal Allah Ta'ala berikan dengan salat. Kiranya seringan iman kita adalah kita mengerjakan ibadah tetapi berharap kepada Allah agar Allah memberikan kita kesehatan. Selama kita masih berharap kepada Allah, tidak semata-mata tujuannya itu Allah, insyaAllah Ta'ala kan Allah Ta'ala berikan pahala buat kita. Tetapi Pak, ingat, salat utamakan dalam hidup kita sesibuk apapun. Bahkan semakin sibuk kita, salat utamakan agar hati kita tenang. Semoga yang saya tetes jadi lautan bermanfaat bagi khatib yang menyampaikan dan memberi iktibar bagi kita semua yang mendengarkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa dhurriyyatihi wa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anit tabi'in وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Ya Allah, berikan kami semangat,
Berikan kami kecintaan untuk belajar ilmu tentang salat, ya Allah. Berikan kami semangat dan gugah hati kami, ya Allah, untuk belajar bagaimana dekat taat kepadamu, ya Allah, agar hati kami tenang dalam hidup yang sesaat ini, ya Rabbal Alamin. Jauhkan kami dari gundah gulana, ya Allah. Sesungguhnya dunia ini sangat menyesakkan dada kami, ya Allah. Beri kami iman dan ketenangan, ya Allah. Beri kami kenikmatan untuk mengerjakan salat dan bersungkur sujud di hadapan-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi 'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.